siang, perkenalkan nama saya Putu Gede Jayarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan PKL saya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Sudita STMT selaku dosen pembimbing saya. Beliau membimbing saya menyelesaikan laporan dari awal sampai akhir. Ucapan terima kasih saya juga sampaikan pada Bapak Anton Priatno selaku Service Technical Subdepartemen Head PT Astra International Tbk Honda Sales Operation Mataram. Ucapan terima kasih juga saya akan sampaikan kepada Bapak Sultan Hartawan ST selaku Technical Instructor sekaligus pembimbing lapangan pada PKL saya kali ini. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan mempresentasikan laporan PKL saya dengan judul desain rak Vivo baterai sepeda motor Honda. Dalam penyimpanan barang di gudang, tentunya kita ingin barang tersebut nantinya tidak mengalami kerusakan saat diperlukan. Untuk itu, kita akan memerlukan suatu metode penyimpanan barang atau prosedur tertentu yang perlu diterapkan. Ada dua metode penyimpanan barang yang dapat diterapkan. Yang pertama LIFO atau last in first out, dan FIFO fast in first out. Dari skema gambar di samping, kita bisa tahu ada dari 3 barang input 1, 2, 3. Jika barang 3 adalah barang yang pertama masuk dari sistem FIFO, barang 3 lah barang yang pertama keluar, karena sistem FIFO adalah first in first out. Sedangkan di sistem LIFO, karena sistemnya adalah last in first out, maka barang 1 adalah barang yang pertama keluar. Tujuan umum dari laporan ini adalah mendesain aki agar sistem penyimpanan FIFO lebih efisien dan tak banyak makan tempat. Akan diterapkan bengkel Ahas Astra Honda Motor. Adapun tujuan khususnya, yang pertama adalah untuk mempermudah penyimpanan aki di bengkel Ahas. Karena sebelumnya penyimpanan aki dilakukan berjejer dan makan banyak tempat di lantai. Dengan rak aki ini diharapkan dapat mengefisiensikan tempat sehingga aki dapat disimpan lebih banyak dan dapat teratur. Yang kedua, untuk mempermudah mekanik Ahas dalam pengambilan aki. Sebelumnya, mekanik Ahas perlu menghafal kode produksi aki saat untuk mengambil aki yang akan digunakan. Dan yang terakhir, ketiga, rak ini didesain untuk bisa menyimpan beberapa jenis aki sekaligus di Ahas. Dan kerja praktik ini dilaksanakan selama 60 hari pada tanggal 22 Agustus sampai 22 Oktober 2020 yang bertempat di PT Astra International Tbk Honda Sales Operation Mataram. Pelaksanaan mengikuti hari dan jam kerja dari perusahaan tersebut. Astra Motor International Tbk atau Honda Sales Operation Mataram merupakan salah satu corporate operation PT Astra International Tbk yang bergerak di bidang distribusi dan penjualan retail kendaraan roda 2 merek Honda. Sejak tahun 1990 hingga 2013, peran Honda Sales Operation sebagai dealer resmi sepeda motor Honda terbesar di Indonesia telah menyebar di 21 provinsi dengan jumlah dealer resmi lebih dari 160 dealer, 80 dealer resmi dan jumlah pos penjualan lebih dari 100 outlet dan memiliki lebih dari 3.500 karyawan dengan penjualan per bulan mencapai 30.000 unit. PT Astra International Tbk atau Honda Sales Operation Mataram berlokasi di Jalan Teguh Saleh, Hambali, Desa Cermen, Kecamatan Sandubaya, Mataram. Baterai atau yang lebih kita kenal dengan nama aki adalah sebuah sel atau elemen sekunder yang merupakan sumber arus listrik searah yang dapat mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Aki merupakan salah satu barang yang sistem penyimpanannya menggunakan sistem FIFO, karena aki adalah barang yang jika disimpan lama maka kualitasnya akan berkurang. Karena dengan menggunakan sistem FIFO diharapkan barang yang pertama kali masuk adalah barang yang pertama kali keluar. Jadi barang yang tidak terlalu lama disimpan dalam gudang. Jadi barang yang masa kedaluarsanya itu paling awal juga akan keluar paling awal, sehingga kualitas barang bisa terjamin serta mengantisipasi terjadinya kerusakan secara massal. Berikut adalah desain 3D dari rak Vivo baterai sepeda motor Honda. Rak didesain memanjang ke samping bertujuan untuk meminimalisir penggunaan ruang yang besar, karena rak biasanya akan ditempelkan ke tembok. Oleh karena itu urutan perletakan aki memanjang ke samping. Ada 2 rongga dari desain rak di sini. Yang pertama yang ditujukan untuk masuk, dan yang kedua ditujukan untuk keluar. Aki dimasukkan dari sisi sebelah kiri rak, kemudian akan muncul di rongga yang disiapkan untuk mengambil aki yang digunakan terlebih dahulu dari kelompok stok itu. Ada 5 rongga pada desain aki.
karena umumnya setiap ahas menyangkut 5 jenis aki yang berbeda dengan masing-masing 5 jumlah dari masing-masing stok. Jadi rak ini mempunyai kapasitas 25 aki jika terus penuh. Sistem pergerakan aki mengandalkan gaya gravitasi. Rangka rak didesain miring untuk membuat aki bergerak maju menuju rongga tempat pengambilan. Jadi saat penyimpanan aki pertama yang dimasukkan adalah aki dengan tahun produksi lebih awal agar aki tersebut muncul di rongga terlebih dahulu. Berikut adalah RAB atau rencana anggaran biaya dari rak Vivo aki sepeda motor Honda. Yang pertama adalah jenis perlengkapan yang digunakan, mata gerinda potong yang dibutuhkan berjumlah 1 kotak, cakal yang warna hitam sebanyak 4 buah, metode las dengan diameter 1,6 mm yang dibutuhkan 8 kotak. Kemudian ada bahan-bahan habis pakai berupa besi holo ukuran 2x1 cm sebanyak 6 lonjor, besi holo 2x2 cm sebanyak 4 lonjor, triplek tebal 6 mm sebanyak 6 lonjor, triplek melamin sebagai alas luncuran aki dengan tebal 6 mm sebanyak 2 lembar, roller sebagai perpotongan untuk menghindari hentakan dari perpotongan luncuran aki sebanyak 10 buah, dan ada konstruksi dan lain-lain, sehingga total biaya yang dibutuhkan untuk satu rak aki adalah sebesar 5.765.000. Sebelum desain diproduksi di lapangan, menghitung reaksi perletakan adalah suatu hal penting, di mana reaksi perletakan adalah reaksi yang secara umum pelajari tentang ilmu kesetimbangan, gaya-gaya yang bekerja pada suatu konstruksi kolom-kolom atau benda-benda suatu bangunan. Setelah menghitung gaya reaksi tumpuan, kita dapat membuat diagram, yaitu diagram gaya geser, Shelford diagram, dan bending moment diagram yang merupakan alat melakukan perencanaan struktur dengan menentukan nilai gaya geser dan momen lentur pada titik tertentu dari karena struktur seperti balok. Jadi struktur rak Vivo aki yang dibuat dipecah menjadi 2 struktur. Hitungan reaksi struktur pertama, di mana panjang struktur adalah 0,85 meter dengan beban yang diberikan adalah 80. Dengan beban merata yang diberikan sebesar 80 Newton. Setelah melakukan perhitungan seperti di samping, didapatkan gaya-gaya reaksi yang bekerja, di mana gaya reaksi vertikal di titik B sebesar 34 Newton, gaya reaksi vertikal di titik A sebesar 34 Newton. Kemudian hitung gaya-gaya dalam dengan rumus gaya geser adalah reaksi vertikal di titik A dikali cos alpha dikurang reaksi horizontal di titik A dikali sin alpha. Gaya normal dengan rumus negatif reaksi vertikal di titik A dikali sin alpha dikurang reaksi horizontal di titik A dikali cos alpha. Kemudian momen sama dengan reaksi vertikal di titik A dikali panjang. Berikut berpotongan dari 0 sampai 0,425 meter. Dihitung gaya-gaya dalam berupa gaya geser, normal, dan momen. Didapatkan hasil sebesar gaya geser sebesar 3,48 Newton ke atas, gaya normal sebesar 5,90 Newton ke arah bawah, momen yang bekerja pada jarak 0,425 meter dari titik A sebesar 14,45 Newton. Kemudian gaya reaksi yang bekerja di titik B, setelah perhitungan didapatkan gaya geser yang terjadi di titik B sebesar 34 Newton ke arah bawah, kemudian gaya normalnya sebesar 5,90 Newton ke arah atas, momen yang bekerja di titik 0,85 meter dari titik A sebesar 0 mm. Berikut adalah diagram perhitungan dari sumber 1, di mana ada shear force diagram, normal force diagram, dan bending moment diagram. Kemudian struktur 2, di mana spesifikasinya panjang struktur sepanjang 0,15 meter dan beban merata yang diberikan sebesar 20. Dari hasil perhitungan didapatkan reaksi vertikal di titik C sebesar 1,5 Newton, kemudian reaksi vertikal di titik B sebesar 1,5 Newton, dan momen di titik 0,075 meter sebesar 0,225 Newton meter. Akan perhitungan momen reaksi kemudian dilakukan dengan melakukan stress analysis disimulasikan menggunakan software SolidWorks 2016 dengan asumsi rak diisi penuh, gaya total sebesar 100 kg force, 20 ya sebanyak 25 aki. Untuk simulasi diberikan beban 2 kali lipat, yaitu sebesar 200 kg force. Hasil analisa yang dilakukan ada 3 macam.
Yang pertama ada tegangan, strength. Menurut Jatmiko, pada umumnya tegangan adalah gaya dalam yang bekerja pada luasan kecil sehingga pada sebuah potongan dari terdiri dari macam-macam besaran dan arah ditambahkan oleh pokok. Gaya-gaya dalam ini merupakan vektor dalam dan bertahan dalam keseimbangan terhadap gaya-gaya luar terpakai. Tegangan terbesar ditunjukkan pada warna gradasi warna merah dan terkecil adalah yang paling biru. Dari rangkaian rak di samping, tegangan terbesar senilai 3.613 kN per meter persegi dan yang paling rendah adalah 195 kN per meter persegi. Yang kedua adalah perubahan bentuk atau displacement. Displacement adalah perubahan bentuk pada benda yang dikenai gaya. Dalam hal ini, lengkung. Bagian yang paling melengkung dari rangka ini adalah daerah berwarna paling merah sebesar 6,5 mm dan bagian yang paling lurus adalah yang berwarna biru sebesar 0,15 mm. Seperti yang ditunjukkan pada gambar. Rangka ini terjadi apabila beban 200 kg force diletakkan pada rangka secara tiba-tiba, sehingga jika diletakkan pelan-pelan maka rangka tidak. Yang ketiga adalah factor of safety. Faktor of safety adalah patokan utama yang digunakan dalam menentukan kualitas suatu rangka dalam simulasi menggunakan SolidWorks 2016. Hanya jika nilai force minimal kurang dari 1, maka rangka tersebut tidak aman untuk digunakan, cenderung membahayakan. Sebaliknya, jika nilai force lebih dari 1, biasanya 1-3, maka produk tersebut berkualitas baik dan aman untuk digunakan. Namun apabila nilai force minimal mencapai 3 digit atau lebih, misalnya 100, 200 atau lebih, maka rangka tersebut aman, berkualitas baik, namun harganya cenderung mahal dan cenderung berbobot besar karena material yang digunakan terlalu banyak. Ya, material yang dipilih saat menjalankan simulasi adalah alloy steel dengan spesifikasi sebagai berikut. Faktor keamanan dapat dimasukkan ke dalam perhitungan desain dengan banyak cara. Untuk kebanyakan perhitungan, persamaan berikut digunakan untuk mendapatkan kriteria desain. Tegangan yang diizinkan dengan rumus tegangan yang diizinkan dengan kekuatan material dibagi dengan faktor safety. Kemeja ini nilai force terkecil adalah 1,7. Nilai force 1,7 dimasukkan dalam perhitungan sehingga didapatkan tegangan izin sebesar 364.954 kN per meter persegi. Karena tegangan izin lebih besar daripada tegangan kerja yang didapat dari simulasi di atas, yaitu tegangan terbesar yang terjadi pada arah tersebut sebesar 3.613 kN per meter persegi, maka rak dinyatakan aman. Yang terakhir, kesimpulan yang dapat ditarik, yang pertama, FIFO atau first in first out merupakan sistem penyimpanan dengan metode barang yang pertama masuk harus adalah pertama keluar. Yang kedua adalah aki adalah barang yang penyimpanan harus menggunakan sistem FIFO, karena aki adalah tipe barang yang jika disimpan semakin lama maka kualitas semakin menurun. FIFO mempermudah pekerjaan mekanik ahas, di mana sebelumnya mekanik perlu mengingat kode produksi untuk mengambil aki yang digunakan. Yang terakhir, desain rak FIFO dinyatakan aman setelah melakukan simulasi analisa tegangan menggunakan software SolidWorks 2016, di mana angka faktor safety senilai 1,7 karena rangka dinyatakan tidak aman jika nilai force kurang dari 1. Sekian yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri presentasi saya. Selamat siang, terima kasih.